Tumben bang, emergency banget nih. Orang-orang biasa bahasa dunia affiliate, sekarang bahas krisis ekonomi. Jadi gini teman-teman, waktu pandemi waktu itu kan kita nggak pernah nyangka ya bakal terjadi seperti itu. Dan gua itu dulu di bisnis konvensional, itu gua tutup habis-habisan ketika pandemi, gua tidak mempersiapkan online. Nah, makanya saya mau cerita ini supaya teman-teman tidak melakukan hal yang sama apa yang saya lakukan ya. Ketika bisnis konvensional semua berjalan baik-baik saja, kemudian krisis, pandemi, kemudian ya itulah terjadi wah penutupan di mana-mana, PHK di mana-mana, termasuk bisnis saya yang hancur lebur ketika masa itu ya gitu ya. So yang bertahan itu adalah yang di digital marketing atau di online. Makanya thank you ya teman belanja ya. Saya mau mengingatkan teman-teman juga, buat teman-teman yang bisnis konvensional ataupun karyawan atau PHK ataupun yang ataupun yang sudah lagi kena PHK nih, sebaiknya sih menurut saya ya, suka nggak suka kita harus mempersiapkan berdagang di online sih, suka nggak suka ya, karena jangan-jangan ini yang menjadi perahu kita ketika nanti terjadi masa yang tidak kita inginkan, kita nggak punya uang, kita mau kerja di mana-mana juga nggak ada karena perusahaan banyak yang tutup gitu ya. Makanya jangan-jangan dengan kita berbisnis affiliate, kita mereview barang di online, itu bisa jadi perahu bahkan cadangan utama kita ya, supaya dapur tetap ngebul. Oke, itu aja sih. Thank you ya. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Sehat selalu ya. Yang buat omsetnya lagi drop, tetap semangat ya teman-teman ya. Saya mau cerita yang pertama adalah, saya sudah diingetin teman-teman saya jangan pernah ngucek mata ya, apalagi lu yang suka berkeluyuran keluar-keluar nih. Mata gue bengkak ya hari ini ya, karena gue ngucek mata aja. Terus ini bakal jadi merah sih, mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Terus yang kedua, teman-teman udah sering baca berita nggak? Lu nonton YouTube deh, lu nonton YouTube, namanya YouTube-nya Benix, terus ya Bos Mardigu dan lain-lain ya. Ini negara kita itu sedang tidak baik-baik saja guys. Terus ini bakal terjadi krisis 98, mudah-mudahan nggak terjadi, gua nggak tahu ya. Tapi kalau banyak berita-berita yang menakutkan itu, dan itu kita bukannya gimana ya teman-teman, kita tuh juga harus bersiap juga ya teman-teman ya, bersiap juga ya, karena ini akan lebih parah dari krisis 98. Gua nggak nakut-nakutin, tapi setidaknya kita bersiap guys. Bersiap itu dalam arti apa sih? Banyak PHK kan udah di mana-mana, Sritex kan udah ribuan. Terus wah banyak lah konspirasi-konspirasi yang terjadi ya, kayak misalnya perusahaan itu ditutup emang karena apa, mau pindah ke Vietnam, pabrik-pabriknya gitu ya. Kemudian ada yang sengaja ditutup karena supaya nggak bayar THR dan lain-lainnya. Ini buat teman-teman yang kena PHK dan lain-lain, terus sekarang muncul kabur aja dulu ya, karena di luar negeri itu kita lebih dihargai atau gimana, gua nggak terlalu paham, dan gajinya juga besar. Tapi ternyata ya gaji di sana itu kalau nggak salah tuh 60 juta sampai 100 juta juga ya, yang dimana kalau teman-teman saya harus ngerjain affiliate di TikTok ya, siapa tahu teman-teman bisa dapat 200-300 juta sebulan gitu ya. Itu baru dari satu akun lagi ya. Gue udah lihat sendiri teman-teman gue yang sehari itu bisa 300 juta sehari omset ya. Berarti kan 30 juta tuh bisa, it means bisa 600-900 juta sebulan dengan mengerjakan TikTok affiliate tuh. Yang halo guys, emang saya ngerti ya, nggak semuanya bakal suka jadi TikTok affiliate yang mereview barang seperti ini ya. Halo guys, ada power bank nih aku punya, kamu kalau mau beli ada di kiri bawah, mau samaan. Emang nggak semua kayak gitu ya. Abang gue sendiri aja jago ngonten tapi nggak passion situ. Gue ngerti bahwa ternyata ini butuh passion juga, butuh happy juga. Apalagi buat teman-teman yang sudah mulai ngonten, udah happy tapi nggak ada uangnya gitu ya di TikTok affiliate ya. Ya, tapi gini teman-teman, apapun yang terjadi nanti di Juni, katanya Juni ini 2025 agak-agak menakutkan nih guys. Nah, tapi apapun terjadi itu, saya kan pengalaman bisnis itu selama 20 tahun lebih ya. Dan selama 20 tahun lebih itu rata-rata bisnis konvensional saya tutup karena kena pandemi lah. Terus kena macam-macam lah teman-teman ya. Dan pada akhirnya emang kita tuh harus ada di online sih. Menurut gue persiapan itu teman-teman gak harus jadi TikTok affiliate, bisa jadi Shopee affiliate, bisa juga teman-teman bisnis online ya. Tapi intinya kalau bisnis online itu jauh lebih kuat sih, walaupun persaingannya juga nggak mudah ya. Artinya gini, lu kebayang nggak sih misalnya lu jualan apa ya, jualan kabel lah gitu ya. Misalnya jualan kabel ini kan harga cuma 20.000 ya. Ini harga cuma 20.000. Misalnya, halo aku beli kabel ini nggak nyesel deh, cuma 20.000 loh. Tapi ini awet banget sudah 6 bulan ya. Mana ini 4-in-1 lagi, bisa untuk iPhone, Android dan lain-lain ya. Terus ini kalau dibuka jadi USB kayak gitu ya. Teman-teman bisa cerita ini
Ini mungkin untungnya cuma 1.000-2.000 perak, tapi pengguna TikTok itu sampai 150 juta. Belum lagi e-commerce yang lain ya, belum lagi platform yang lain gitu ya. Jadi kemungkinan pembelinya tuh bisa banyak, dan pembelinya itu bisa jadi mereka tuh lagi duduk, lagi tiduran, lagi scroll tiduran, dia beli gitu. Ini yang menarik di bisnis online ya, yang dimana dulu gua nggak bersiap sama sekali ya. Bisnis konvensional gua kan remuk redam ya di masa pandemi itu, 18 bisnis habis. Kalau misalnya kita punya toko konvensional, itu kita gimana caranya kalau di online ya, itu gimana caranya orang tetap datang ke toko kita ya. Misalnya orang lagi tidur, bagus nih gitu. Ini yang dulu gue nggak persiapan, ini kesalahan yang jangan lo ikutin ya. Ini bagus nih, ada baju gitu ya. Gue kan jualan baju, baju ini bagus ya. Ya kalau mau datang ke toko ya gitu, lagi diskon nih kalau datang ke toko. Nah orang tuh lagi tidur, males gitu ya untuk datang ke toko. Tapi kalau misalnya online, baju ini bagus nih, aku suka banget, di bahannya adem banget. Nah kamu bisa beli samaan, udah kamu tiduran aja di situ. Nih kamu tinggal pencet aja di tombol di kiri bawah. Nah nanti barangnya langsung sampai ke rumah. Nah menurut saya jadinya bisnis online itu bisnis yang kuat lah dari segala kondisi. Nah itu nanti tergantung kitanya aja, mau lebih rajin nggak, mau lebih belajar nggak untuk skill, menaikkan skill membuat kontennya, menaikkan skill untuk beriklannya dan lain-lain. Oke, kayak gitu, bukan nakut-nakutin teman-teman, tapi kalaupun teman-teman sekarang karyawan yang kena PHK ataupun teman-teman bisnis ya, persiapan yang paling penting sih menurut saya ya, lu harus ada di online ya. Bill Gates kan juga pernah bilang, kalau kamu bisnismu nggak ada di online ya kamu bakal sempoyongan lah kayak gitu ya. Dan buat teman-teman yang konvensional, kesalahan gue fatal kemarin jangan diikutin ya. Gue tuh dulu terlalu nyaman di bisnis konvensional, dimana gue duduk aja orang datang gitu, karena gue bikin makanan enak, gue bikin baju yang bagus, orang datang gitu ya. Tapi ternyata sekarang di online itu kan gila-gilaan ya, bagus aja harganya bisa. Gue ada baju t-shirt seperti ini ya, harganya 39.000 guys. Ya gue jual baju itu di toko 175.000. Lu kebayang gak? Udah gitu kadang-kadang bahannya bagus lagi ya. Mereka tuh kadang-kadang ngambil untungnya cuma 3.000, 5.000 perak. Karena gue punya teman yang beberapa akhirnya banting setir ke online dengan ngambil untung cuma 3.000 perak gitu ya. Padahal kalau buka toko tuh profitnya bisa lu gila banget tuh gitu ya. Tapi itu nanti terhantam lah oleh online. So itu sih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bersiap untuk dengan segala krisis ya. Semoga krisis tidak terjadi, tapi apapun itu, walaupun lu nggak suka ya bisnis online, walaupun lu nggak suka mereview barang TikTok affiliate, menurut gue lu coba deh, coba dulu aja. Kali-kali itu akan menjadi penyelamat lu ketika amit-amit kita krisis, malah punya uang itu dari online yang lu nggak sengaja mereview barang seperti ini di rumah atau di cafe. Oke, semoga negara kita baik-baik aja, semoga teman-teman sehat selalu. Good luck ya teman-teman ya, yuk semangat ya. Ini ada jurus-jurus yang gue pakai nih bro. Itu kayak ada jurus, gue sebutnya jurus malas itu. Gila. Kan banyak banget lah ya. Masih ada nih. Masih ada. Jurus malas apa sih maksudnya? Jurus malas tuh pasti kita manusia kan pasti ada capeknya, ada bosannya. Nah gimana sih? Kalau di TikTok tuh kita tuh kalau malas harus tetap posting. Kalau enggak nanti traffic kita hancur. Oke, gue. Gue tuh lagi jarang banget, padahal mirroring ya. Gue tuh lagi ke IG bentar deh gitu. Gue waktu di TikTok 10M, 15M, 12M viewsnya. Iya waktu di TikTok tuh nempel ya, one day one post ya. Ini juga jangan dicontoh teman-teman ya. Gue juga ngekaji diri gue sendiri. Makanya sekarang gue baru posting lagi tuh. Habis itu hilang gue 2 bulan. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Biasanya kan gue 9M, dia 5M, 3M. Reset lagi bro dia. Kalau TikTok gitu. Oh ya Allah, pantesan tuh. Gue jadinya kayak belakangan ini gue udah feeling nih. Begitu udah terakhir di 5,4M, abis itu tiba-tiba kok 29.000. Bukan gak bersyukur ya. Ini kita sambil mengkaji ya. 29.000. 29 kecil ya. Ya menurut gue ya kan biasanya kan gue 4, 5, 9, 12, 15 tuh M-nya ya. Nah sekarang 29.000, 35.000, 192.000, 23.000. Tiba-tiba gue mulai rutinin lagi nih. Iya. Tadi pagi gue posting nih 65.000, udah mulai naik lagi tuh. Begitu ya? Iya, betul. Betul, itu kan hasil pengalaman setahun ya. Dan tiap kali dia berubah. Nah jurus malas ini atau gue bilang jurus zombie ini, kalau kamu malas, kamu yaitu cari barang yang gampang di review, one take aja. Yang penting kamu tetap posting. Contohnya kan kalau misalnya biasa jualan smartwatch kan harus ngebahas, males kan. Iya. Nah itu barang-barang itu kan ada kayak kemoceng, ada tisu basah. Halo Boni, udah punya belum? 11.000 dapat 8 lo, belinya di kiri bawah ya. Gila ilmu nih.
Berto, wajar lu udah bisa bikin buku. Gua aja belum punya buku, bro.